Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang. Video ini adalah seri konfigurasi atau setting Ubuntu Server 20.04 yang kita simpan di playlist setting Ubuntu Server. Link untuk playlist ada di deskripsi video ini. Pada video ini kita akan melanjutkan bagaimana kita bisa terhubung dengan server kita ini menggunakan public dan private key. Selama ini kita terhubung menggunakan username dan password ya. Nah, kita akan coba menggunakan username dan private key ya. Untuk mesin Windows ini sudah pernah saya buatkan videonya untuk Ubuntu 18.04 ya. Prinsipnya sama, menggunakan putih dan putih get ya. Oke. Pertama, untuk kita bisa menggunakan private key, kita harus generate dulu key-nya, private dan public key-nya. Saya buka terminal, di Mac ini sudah ada perintahnya ya, ssh keygen, karena ssh client di Mac itu sudah langsung terinstall ya. Kalau di Windows, di video tutorial sebelumnya menggunakan putih generator ya. Ssh keygen, enter, kita akan disarankan untuk membuat nama, jika tidak akan digunakan nama ini. Oke, kita akan buat baru ya. Kita juga simpan di folder yang sama dengan ID RSA Ubuntu ya. Kita akan simpan di sana, enter. Kita masukkan passphrase, kita kosongkan saja, kosong lagi, enter. Oke, sudah dibuat. Bisa kita cek di folder SSH ya. Nah, ini ID RSA Ubuntu, ini private key dan ini public key-nya. Selanjutnya kita akan kopikan atau masukkan public key-nya ke Ubuntu server kita ini. Caranya bisa kita gunakan, pertama menggunakan dari SSH client-nya juga, SSH copy ID. Jadi ini untuk mengcopy, saya clear dulu lah ya. Dan ini untuk mengcopy public key yang sudah kita generate ke Ubuntu server kita. Kita masukkan username-nya training ya. Servernya adalah 192.168.99.105 ya. Ini adalah alamat IP Ubuntu server kita di VirtualBox. Oke, kita akan kopikan, kita akan memasukkannya, akan dimintakan password untuk user training ya. Salah password, kita coba lagi. Oke, sudah berhasil, kita tambahkan. Tadi yang ditambahkan adalah ID RSA underscore Ubuntu pub ya, ke server kita. Sekarang bisa kita coba langsung SSH ya. Kita bisa menggunakan Termius seperti sebelumnya atau menggunakan terminal ini. Oke, kita coba training at 92.805. Masih diminta password ya. Sepertinya kita harus sertakan. Oke, ini kita sudah terhubung tapi ini masih menggunakan password ya. Kita exit lagi. Kita coba lagi dengan perintah yang lebih lengkap ya. Karena kita tidak di folder ini. Jadi kita harus masuk ke folder SSH ID RSA-nya ya. Kita coba lagi. Oke, kita sudah berhasil terhubung menggunakan private key dan public key ya, tanpa menggunakan password. Jadi rupanya di terminal itu perintahnya ya, ssh kemudian strip i, dan di mana file private key-nya disimpan ya. Ini relatif terhadap folder ini. Jadi kita posisinya berada di user Henry, jadi dia akan membaca user Henry, kemudian dalamnya ada folder SSH dan ada file ID RSA Ubuntu.
Baik, itu untuk menggunakan terminal untuk connect ya, atau SSH kliennya dari terminal. Gimana caranya kita menggunakan Termius ya. Jadi ini sebelumnya kita login menggunakan username dan password ya. Nah, kita akan ganti. Pertama kita tambahkan dulu key-nya di sini ya. Keychain, new key. Kita buat namanya misalnya VB Ubuntu. Dan private key-nya kita cari filenya ya. Di Henry SSH ID Resa Ubuntu ya. Yang ini yang private key, yang ini yang public key. Kita gunakan yang private key. Kemudian kita save, kita simpan. Selanjutnya balik ke koneksinya, kita akan edit. Kita tidak lagi menggunakan password ya, kita akan menggunakan key yang sudah kita buat tadi ya, VB Ubuntu. Oke, save. Bisa kita cek edit lagi ya. Kita sudah menggunakan, ini passwordnya kita ganti ya, kita menggunakan key tadi. Save. Kita sekarang coba connect dengan private key. Oke, berhasil. Kita login menggunakan private key. Selanjutnya gimana kita mendisable passwordnya ya. Jadi kita harus mengedit atau melakukan perubahan pada OpenSSH server di Ubuntu kita ini supaya login menggunakan root ataupun menggunakan password itu ditolak gitu ya. Jadi kita edit sudo vim, saya menggunakan editor vim di etc ssh, kemudian ssh di config ya. Oke, kita cari bagian yang namanya ini ya, password. Oke, di sini. Jadi kita mendisable koneksi menggunakan atau login menggunakan password authentication ya. Sekarang masih yes, kita akan set menjadi no. Juga bisa kita edit root itu tidak bisa login ya. Root oke ya, permit root loginnya rupanya sudah no ya. Jadi kita tidak izinkan root login melalui SSH ya. Kemudian di sini juga bisa kita disable ya authorize key-nya, karena kita tadi simpannya di authorize key untuk public key-nya ya. Bisa kita cek, ini kita simpan dulu WQ, kemudian kita restart langsung ya, sudo service sshd restart ya. Oke, selanjutnya bisa kita cek, ini sekarang kita di training, kita bisa masuk ke SSH. Nah, di sini tadi kita mengcopy public key-nya ya, authorize key ya. Jadi ini adalah public key yang kita copy dari SSH copy ID ini tadi ya. Sekarang kita coba keluar, kita edit lagi. Ini sekarang contohnya ya untuk ngetes saja. Kita coba menggunakan password misalnya. Save, kemudian kita coba connect lagi. Oke, masih terbaca ya. Kita coba edit lagi. Sepertinya masih terbaca di config-nya, di key-nya ini ya. Kita tidak bisa menghapus atau gimana? Oh, remove ya, udah kita remove, tadi salah, belum kita hapus rupanya. Oke, kita coba connect lagi. Sekarang ya tidak bisa ya. Jadi koneksinya di close karena kita hanya mengizinkan koneksi yang menggunakan public private key ya. Sama juga di terminal, jika kita tidak menyertakan private key-nya,
Nah, permission akan denied ya, karena kita tidak diizinkan login menggunakan username password. Jadi kita harus menggunakan private key. Oke, berhasil connect. Ini juga bisa kita edit lagi. Kita password tidak menggunakan password, kita menggunakan key. Oke, save, start over. Oke, kita berhasil terhubung. Baik, demikian cara kita terhubung dengan server kita, baik virtual yang di lokal untuk training maupun yang di production ya, supaya lebih aman. Kita tidak menggunakan password, tapi kita menggunakan public dan private key ya. Yang mana ini lebih secure, lebih susah ditebak daripada password ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.